Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi berkaitan dengan bisnis digital, juga berkaitan dengan e-commerce. Maka untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Kegiatan atau proses sistem informasi dalam bisnis, maka dapat dilihat di gambar. Kita bisa melihat dari yang pertama, yaitu di permasalahan. Ada beberapa masalah dalam kegiatan bisnis. Yang pertama berkaitan dengan ekspansi yang harus berkelanjutan. Artinya kegiatan itu harus bisa dikembangkan. Yang kedua, adanya perubahan ke struktur kompensasi multilevel, di mana perusahaan struktur ini bisa memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan ketika dapat mengoptimalkan. Tapi ada beberapa perusahaan yang tidak bisa melakukan perubahan, sehingga hambatan yang didapatkan itu belum terselesaikan. Di sini kita bisa memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di era digital, maka bisa diselesaikan, bisa diantisipasi dengan beberapa solusi bisnis. Sedangkan solusi bisnis bisa dapat dihasilkan berdasarkan sistem informasi yang dikelola. Dari mana sistem informasi itu dapat menghasilkan solusi? Yang pertama dengan memasukkan beberapa pesanan melalui web. Ketika beberapa pesanan didapatkan melalui web, maka akan ada data yang tersimpan. Yang kedua, bisa mengakses dari beragam sistem yang dimiliki. Perusahaan tidak hanya menempatkan satu sistem, tetapi ada beberapa sistem yang bisa dioptimalkan. Ada beberapa pilihan, ada beberapa keragaman sistem yang bisa membuat perusahaan mendapatkan keunggulan. Yang ketiga, berkaitan dengan menyediakan situs e-commerce secara pribadi. Sistem informasi yang mengelola data tersebut itu berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan organisasi, dan berkaitan dengan teknologi. Sumber daya manusia terdiri dari kegiatan memonitor tingkat pelayanan serta penjualan. Yang kedua adalah berkaitan dengan merancang struktur kompensasi, yaitu ada beberapa karyawan atau secara keseluruhan karyawan akan diatur melalui sistem agar perhitungan gaji atau kompensasi dapat didapatkan dengan yang pasti. Berkaitan dengan organisasi, ada kegiatan merevisi, yaitu terkaitan dengan pemesanan dan kompensasi. Perbaikan perlu dilakukan agar apa? Agar beberapa komponen yang tidak penting, tidak perlu dikerjakan, itu bisa dihilangkan karena proses kemajuan sistem informasi. Berkaitan dengan teknologi, kita harus bisa mengintegrasikan sistem yang dimiliki atau mengoptimalkan beberapa sistem yang dimiliki. Beberapa perusahaan mungkin memiliki teknologi terbaru atau memiliki sistem informasi yang canggih. Namun ketika sumber dayanya tidak bisa mengoptimalkan, maka ini tidak bisa dikerjakan secara baik, sehingga dapat menghambat atau investasi berkaitan dengan sistem informasi itu tidak dapat diterima ya, karena nyatanya bahwa beberapa tenaga kerja tidak dapat mengoptimalkan teknologi. Maka teknologi yang dimiliki harus bisa diintegrasikan, harus bisa dihubungkan dengan beberapa bidang yang lain. Kalau semuanya bisa terhubung, akan memudahkan proses penyebaran informasi. Kalau kita melihat hubungan bisnis yang dilakukan pada saat ini, itu akan menghubungkan beberapa orang atau menghubungkan beberapa pihak. Di antaranya adalah berkaitan dengan pemasok. Pemasok memberikan bahan baku, mencukupi kebutuhan bahan baku, maka harus kita selalu berhubungan. Ada juga manajemen gudang atau manajemen berkaitan dengan penyimpanan bahan baku. Ketika bahan baku sudah mulai habis, maka kita harus bisa melakukan koordinasi dengan para pemasok untuk menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan atau mungkin barang-barang yang akan dijual. Yang kedua berkaitan dengan pelanggan, ada hubungan bisnis atau hubungan yang perlu dijaga dengan pelanggan. Ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan. Kedekatan dengan pelanggan dapat memberikan efek positif bagi perusahaan.
Karena informasi dari pelanggan adalah informasi yang sangat penting. Pelanggan merupakan orang yang sering menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga para pelanggan mengetahui apa saja keunggulan maupun kekurangan dari produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja langsung dengan aktivitas perusahaan atau berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Maka manajemen harus bisa menjaga hubungan baik dengan karyawan. Hubungan baik ini bisa terjaga ketika ada komunikasi atau arus informasi yang baik yang bisa menghubungkan segala bidang. Yang keempat, berkaitan dengan tagihan dan pembayaran. Segala aktivitas transaksi maka harus dibayar atau ada tagihan ketika sudah jatuh tempo. Ini harus bisa diketahui oleh bidang keuangan. Yang kelima adalah berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan bisa menyesuaikan dengan produk dan jasa ditawarkan berkaitan dengan sistem atau berkaitan dengan cara memasarkan produk maupun jasa. Penggunaan teknologi informasi dapat merubah konsep, dapat merubah beberapa spesifikasi dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini merupakan hubungan dalam bisnis yang melibatkan perusahaan dengan pihak lainnya. Berkaitan dengan pengertian dari proses bisnis, memberikan beberapa pemahaman ya. Di sini proses bisnis bisa diartikan sebagai arus kerja dari bahan baku, dari informasi dan pengetahuan seperangkat aktivitas yang diproses untuk mengacu pada cara yang unik dalam mengorganisasikan pekerjaan. Ini ada beberapa komponen yang terlibat sehingga menjadi sebuah koordinasi dalam suatu pekerjaan. Ini merupakan pengertian dari proses bisnis. Contoh dari proses bisnis fungsional, ada beberapa wilayah fungsional yang bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada manufaktur dan produksi. Adapun kegiatan atau proses yang dilakukan dalam kegiatan bisnis adalah menggabungkan beberapa produk yang bisa dilakukan, sehingga produk yang dihasilkan dapat produk yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah mengecek kualitas produk maupun jasa yang telah ditawarkan, telah dihasilkan, dan telah dibuat, itu harus dicek kualitasnya. Jangan sampai produk atau kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Yang ketiga, membuat tagihan bahan baku. Dalam proses produksi, kita menggunakan beberapa bahan baku. Maka bahan baku yang digunakan pada periode tertentu akan dibayarkan sesuai dengan nominal yang telah diberikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan penjualan dan pemasaran. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penjualan dan pemasaran adalah mengenali pelanggan. Dengan mengetahui sifat pelanggan, dengan mengetahui kebutuhan pelanggan, dengan mengetahui karakteristik pelanggan, perusahaan akan mudah untuk melayani pelanggan. Karena kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh pelanggan akan sesuai dengan produk yang diciptakan. Yang kedua adalah membuat pelanggan sadar akan produk yang telah dibuat oleh perusahaan. Ketika ada kesadaran dari pelanggan, maka pelanggan dengan sendirinya akan berusaha mendapatkan produk tersebut. Serta berkaitan dengan penjualan produk. Penjualan produk tentu ada tindakan pemasaran, memasarkan produk dengan cara yang sesuai dan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses itu biaya yang sangat tepat. Yang ketiga, ada keuangan dan akuntansi. Kegiatan yang dilakukan adalah membayar kreditor, membuat laporan keuangan sebagai bukti pelaporan atas keuangan yang dilakukan, atau sebagai cara pengawasan keuangan. Yang ketiga adalah mengelola akun kas atau bagaimana memelihara kas itu tetap tersedia. Yang keempat, berkaitan dengan sumber daya manusia, kita bisa melibatkan pelanggan, kita bisa melibatkan beberapa karyawan untuk pengambilan keputusan, di mana ketika kita memberikan kesempatan karyawan untuk memberikan keputusan bisa bermanfaat bagi manajemen tingkat atas. Tidak semua keputusan diambil oleh manajemen tingkat atas. Berkaitan dengan proses pemenuhan pemesanan, kita bisa melihat 3 aktivitas. Ada aktivitas penjualan,
kegiatan akuntansi, serta kegiatan manufaktur dan produksi. Yang pertama berkaitan dengan penjualan, ada pengajuan pesanan. Inilah proses awal seorang konsumen atau perusahaan mengajukan pesanan. Ketika pesanan diterima, ada pengolahan informasi, maka berikutnya akan dilakukan pengecekan kredit. Apakah uangnya sudah masuk atau belum? Ataukah sudah dibayarkan atau belum? Kalau hal tersebut telah disetujui, pembayaran disetujui, maka berikutnya adalah merakit produk. Produk dirakit sehingga beberapa kegiatan produk yang dihasilkan tinggal dikirim atau tinggal dibuat oleh perusahaan. Beberapa produk dibuat ketika ada pesanan. Tapi ada begitu juga yang lain, ada juga produk yang sudah dibuat ketika pesanan belum ada. Artinya perusahaan membuat stok, ya, disimpan di gudang atau mungkin disimpan di toko, dibuat display. Ketika orang mau beli sudah tertarik. Inilah kegiatan dari proses pemenuhan pesanan. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan dalam sistem informasi yang meningkatkan proses bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dari proses yang sudah ada. Perusahaan memiliki sistem, memiliki cara bagaimana mengelola suatu kegiatan bisnis. Dari masing-masing bidang bisa kita lakukan efisiensi. Kita lakukan beberapa tindakan yang sekiranya bisa menghemat, tidak perlu bersikap boros. Yang kedua adalah memungkinkan ke seluruh proses baru, memungkinkan merubah bisnis. Artinya ada kegiatan yang baru itu bisa merubah kegiatan bisnis. Maka hal ini dapat memberikan keuntungannya lebih kepada perusahaan dibandingkan dengan menggunakan metode sebelumnya. Ada beberapa jenis sistem informasi bisnis. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan sistem dari sudut pandang fungsional. Yang kedua, berkaitan dengan sistem penjualan dan pemasaran. Serta yang ketiga adalah sistem dari sudut pandang konstituen. Lebih lengkap, lebih mudah dipahami, mari kita bahas ketiga jenis sistem informasi bisnis tersebut. Yang pertama, pengertian dari sistem dari sudut pandang fungsional merupakan jenis pekerjaan yang diberikan oleh manajemen kepada karyawan agar menyesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan menempatkan sesuai dengan bidang kerja serta sistem informasi yang mendukung aktivitas. Ini merupakan pengertian dari sistem sudut pandang fungsional. Dalam sebuah sistem penjualan dan pemasaran, kita bisa melihat aktivitas atau sistem yang digunakan. Yang pertama adalah ada informasi yang diperoleh. Ketika informasi itu berasal dari pesanan. Nantinya pesanan akan dimasukkan oleh karyawan, oleh penerima pesanan, akan diproses serta melacak pesanan. Siapa kelompok yang dilayani? Nah, adalah yang di bidang operasional atau di bidang produksi, serta juga berkaitan dengan karyawan yang lain yang memang terlibat langsung dalam proses operasional. Yang kedua adalah sistem analis harga. Contohnya adalah kita menentukan harga untuk produk dan jasa. Harga pokok penjualan atau HPP dihitung berdasarkan kegiatan operasional, serta ditambah keuntungan yang diharapkan. Maka kita bisa memberikan informasi tersebut kepada manajemen tingkat menengah. Sedangkan berkaitan dengan manajemen tingkat tinggi, berkaitan dengan sistem yang membahas tentang peramalan pergerakan penjualan. Ada dugaan atau ada perkiraan kondisi di masa depan. Kondisi seperti akan menentukan keputusan bagaimana produk itu dilanjutkan, dikembangkan, atau mungkin dilakukan tindakan yang lain. Maka perlu dikoordinasikan oleh manajemen tingkat atas agar produk maupun jasa yang dihasilkan bisa tetap bertahan di pasar. Untuk proses sistem penjualan dan pemasaran, bisa dilihat di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kita bisa mengetahui file penjualan. File penjualan itu merupakan data penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya datanya sudah berlangsung bertahun-tahun, sehingga kita bisa melihat pergerakannya, apakah itu naik, turun, atau mungkin mendatar.
Juga berkaitan dengan persediaan dan sistem diproduksi kan. Kalau kita sudah menerima data penjualan berapa unit, maka akan diputuskan dalam periode ini kita membuat berapa unit. Kalau penjualannya mungkin tidak baik, maka tingkat produksinya akan dikurangi. Tapi kalau penjualannya bagus, maka tingkat produksi akan dinaikkan. Ada beberapa data terkait dengan data penjualan seperti nomor toko, nomor barang, deskripsi, warna, ukuran, harga, jumlahnya terjual, serta tanggal transaksi yang dilakukan. Proses ini itu melibatkan sistem, yaitu yang dilakukan secara laporan online. Dan nantinya laporan tersebut bisa dikirimkan kepada manajemen. Informasi ini sangat berguna dan sangat bermanfaat ketika sebuah perusahaan ingin melakukan pengembangan produk maupun jasa. Dalam sistem keuangan dan akuntansi, kita bisa melihat ada 3 sistem yang dilakukan. Yang pertama berkaitan dengan piutang. Kegiatan dalam piutang itu melacak uang yang dipinjam. Piutang merupakan penjualan yang terjadi tetapi uangnya belum diterima. Biasanya apa? Menggunakan sistem jatuh tempo. Kalau beberapa perusahaan besar, mungkin menengah besar, kebanyakan menggunakan sistem piutang. Barang sudah dikirim, nanti pembayaran pada tanggal yang sudah ditentukan. Di sini kita akan melayani informasi tersebut untuk manajemen operasional. Sedangkan berkaitan dengan sistem anggaran, kita menyiapkan anggaran jangka pendek yang nantinya akan digunakan oleh manajemen tingkat menengah. Sedangkan untuk perencanaan keuntungan, ini merupakan kebutuhan dari manajemen tingkat atas, di mana manajemen tingkat atas akan merencanakan keuntungan jangka panjang. Untuk sistem piutang usaha, bisa dilihat yaitu berkaitan dengan data tagihan dan data pelanggan. Informasi dari data tagihan dan pelanggan ini nantinya akan diproses menjadi sebuah file yang berisi tentang nomor pelanggan, nama, alamat, peringkat kredit, batasan kredit, nama keterlambatan, nomor faktur, serta jumlah pembayaran dan saldo. Segala informasi ini nantinya akan berkaitan dengan permintaan secara online. Jadi kita bisa mengakses dengan cepat. Tidak perlu buka dokumen lagi yang sifatnya adalah fisik, tinggal kita buka laptop atau kita buka sistem, semua data bisa langsung diketahui. Kebutuhan yang cepat ini nanti akan bisa kita kirimkan kepada manajemen. Manajemen yang membutuhkan dengan segera bisa mengambil keputusan. Ini sebuah keuntungan yang didapatkan ketika melibatkan teknologi informasi di sistem piutang usaha. Sistem sumber daya manusia yang terlihat di sini, kita ada 3 sistem yang terjadi. Ada sistem pelatihan dan pengembangan, ada analisis kompensasi, serta perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti melacak pelatihan, mengetahui keahlian dari karyawan yang dimiliki, serta melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dibutuhkan untuk memperbaiki karyawan atau mungkin ada beberapa karyawan yang belum maksimal sehingga sumber daya manusia bisa diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Kelompok yang dilayani terdiri dari manajemen operasional. Itu ada beberapa bidang yang penting dalam proses produksi maupun proses operasional. Yang kedua ada analisa kompensasi, di mana analisa kompensasi itu kegiatan mengawasi jumlah karyawan, mengawasi penggajian, serta mengetahui kelebihan atau keuntungan yang didapatkan dari karyawan. Ini berguna bagi manajemen tingkat menengah. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, ini merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat atas. Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan keuntungan dari kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ketika merekrut karyawan, nantinya akan ditentukan bagaimana karyawan itu pada masa mendatang, apakah dipertahankan atau mungkin mencari karyawan yang baru. Nah, itulah perencanaan yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat atas. Berkaitan dengan sistem sumber daya manusia, ada sistem pencatatan pegawai. Ketika ada karyawan yang diterima,
karyawan tersebut akan mengumpulkan data seperti ijazah, identitas diri, dan lain sebagainya. Maka data tersebut bisa kita masukkan dalam file master. Nanti ketika karyawan diterima akan memiliki nomor atau mungkin nomor induk karyawan, serta ada informasi lain seperti nama, alamat, bidang atau departemen, terkait dengan usia, status perkawinan. Kenapa sudah status perkawinan? Ada beberapa bidang yang memberikan tunjangan anak istri, itu bisa menjadi pertimbangan bagi proses pengembangan sumber daya manusia, karena kan akan dikaitkan dengan data keuangan. Ketika ada tunjangan anak istri, maka bagian keuangan akan membayarkan tunjangan tersebut. Ini penting bagi seorang karyawan untuk memasukkan status pernikahan. Juga berkaitan dengan jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk maupun tanggal berhenti. Sistem ini bisa diakses secara online, biar memudahkan penggunanya untuk memperoleh informasi tersebut. Yang nantinya apa? Sebagai proses laporan manajemen. Juga berkaitan dengan sistem penggajian. Ketika kita sudah mengetahui data karyawan, maka akan lebih mudah dalam menggaji karyawan. Berkaitan dengan sistem dari sudut pandang konstituen, merupakan sebuah sistem yang dilihat untuk memeriksa atau dari sudut pandang untuk memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkatan itu akan memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga antar bidang bisa saling kerjasama. Kenapa harus kerjasama? Agar saling mendukung terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika salah satu bidang mungkin tidak bisa optimal, dikhawatirkan akan mengganggu bidang yang lain, juga akan mengganggu proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam sistem sudut pandang konstituen ini bisa dibedakan menjadi 3. Ada sistem pemrosesan transaksi, ada sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, serta ada sistem pendukung eksekutif. Lebih lengkapnya, mari kita bahas yang pertama berkaitan dengan sistem pemrosesan transaksi. Pengertian dari sistem pemrosesan transaksi adalah sebuah sistem yang terkomputerisasi, yang menjalankan dan mencatat transaksi secara rutin. Nah, yang namanya transaksi rutin itu bisa kegiatan harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sebagai contoh, ada pesanan penjualan, ada pesanan hotel, pencatatan karyawan, dan pengiriman barang maupun pengiriman beberapa kegiatan yang perlu dilakukan seperti pengiriman karyawan. Itu juga akan membutuhkan proses keuangan. Ada beberapa karyawan yang mungkin dikirim untuk belajar atau untuk pelatihan atau kegiatan yang lain, atau mungkin untuk kegiatan bisnis di luar kota, itu juga membutuhkan uang sehingga ada proses transaksi. Berkaitan dengan sistem pemrosesan transaksi, ada beberapa file yang diterima ya. File itu berkaitan dengan file pemesanan, berkaitan dengan file produksi, serta file akuntansi. Dan masing-masing file ini nanti akan diproses dan digunakan sebagai sebuah data. Data yang sudah terkumpul nanti bisa masuk ke dalam sebuah sistem informasi manajemen. Sebuah dokumen tadi akan digunakan oleh manajer. Setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan menggunakan data yang dimiliki. Data yang tersimpan dengan baik dan mudah diakses akan membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan proses transaksi. Apakah transaksi itu segera dilakukan atau tidak, maka manajer bisa memutuskan ketika setelah mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan memiliki kegiatan yang terdiri dari merancang kategori khusus sistem informasi yang melayani tingkat menengah dengan menyediakan informasi untuk mengawasi dan mengendalikan bisnis serta memprediksi kinerja. Untuk yang sistem pendukung keputusan tentu digunakan dalam menunjang pembuatan keputusan, tapi keputusannya sifatnya tidak rutin. Ini
digunakan oleh manajemen tingkat menengah, serta memiliki fokus pada masalah yang unik dan beberapa kegiatan yang mungkin cepat berubah, sehingga manajemen tingkat menengah dapat memperoleh prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena setiap perubahan akan membutuhkan penyelesaian. Setiap perubahan akan mendatangkan beberapa masalah dan manfaat. Beberapa manfaat atau masalah bisa diselesaikan atau bisa diperoleh dengan menggunakan prosedur yang telah digunakan atau telah ditetapkan oleh manajemen. Berkaitan dengan sistem pendukung keputusan perkiraan perjalanan, ini merupakan kegiatan transaksi yang terjadi ketika ada karyawan atau bisnis yang harus memutuskan perjalanan luar kota, ada beberapa transaksi yang dilakukan. Kegiatan ini bisa mendukung dalam proses pembuatan keputusan perkiraan perjalanan. Kalau kita tidak punya data sebelumnya, akan kesulitan. Berapa sih kalau kita harus pergi ke luar kota? Katakanlah kita akan melakukan perjalanan dari Solo ke Jakarta. Kalau kita nggak punya data perjalanan sebelumnya, manajemen keuangan akan kesulitan dalam memberikan uang perjalanan. Sehingga data-data yang telah dimiliki sebelumnya berkaitan dengan perjalanan, bisa berkaitan dengan proses pengiriman, berkaitan dengan jarak, biaya konsumsi bahan bakar, terkait dengan harga, serta terkait dengan biaya tidak terduga. Karena beberapa proses pengiriman ada beberapa biaya tidak terduga. Nantinya beberapa file ini akan tersimpan di bank data. Setelah tersimpan, bisa digunakan sebagai sebuah analisa yang dilakukan atas permintaan secara online. Kenapa secara online? Biar informasi itu cepat untuk diterima. Kalau informasi yang diberikan secara lisan atau menggunakan bukti fisik, lama keputusan yang diambil atau keputusan yang diinginkan tidak dapat terjadi dengan cepat. Ini merupakan sebuah sistem pendukung keputusan perkiraan perjalanan. Sedangkan yang sistem pendukung eksekutif, ini bisa membantu manajemen senior atau membantu manajemen tingkat atas dalam membuat keputusan. Keputusan akan dilakukan oleh manajemen tingkat atas yang mungkin bisa berkoordinasi dengan manajemen tingkat menengah. Di mana proses penanganan ini merupakan keputusan tidak rutin, sehingga membutuhkan beberapa tindakan seperti penilaian, evaluasi, dan pendekatan yang mungkin tidak biasa, karena ini tidak terdapat dalam prosedur yang disetujui untuk mencapai solusi, sehingga ada sistem pendukung eksekutif atau yang spesial yang mungkin tidak biasa, sehingga beberapa permasalahan dalam proses pengambilan keputusan dapat segera dilakukan. Berkaitan dengan model sistem pendukung eksekutif, ada beberapa informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan data internal dan data eksternal. Data internal meliputi data sistem informasi manajemen, data keuangan, sistem analisa kantor, atau sistem kantor, serta analisa yang harus dilakukan. Data eksternal bisa diperoleh dari bursa saham, karena dalam bursa saham harga itu selalu berubah-ubah, tidak tetap atau fluktuatif. Nah, di sini data dari bursa saham bisa digunakan dalam proses untuk mendukung eksekutif. Dan juga berkaitan dengan berita. Berita itu menampilkan beberapa isu terkini, memberikan kabar-kabar terbaru. Dan ini sangat bermanfaat dalam proses sistem pendukung eksekutif. Segala data internal maupun eksternal nanti dikelola, dimasukkan ke dalam sebuah menu, menjadi sebuah grafis, jadi sebuah komunikasi yang bagus, serta terkait dengan pemrosesan lokal. Kenapa dikatakan lokal? Karena pemrosesan ini melibatkan kegiatan di internal. Kalau kita mau melihat hubungan antar sistem, selanjutnya adalah kita bisa mengetahui sistem manajemen rantai pasokan, di mana sistem manajemen rantai pasokan
bisa dilihat alurnya ya, ada kegiatan distribusi. Mana kegiatan distribusi itu akan melibatkan warehouse management system ya, berkaitan dengan pengiriman maupun pemberitahuan pengiriman. Nantinya akan menjadi sebuah middleware, yaitu ada notifikasi pesanan serta ada rencana pengiriman. Sistem perusahaan yang dimiliki akan mencatat setiap pesanan yang ada, juga berkaitan dengan perencanaan produksi. Perusahaan tidak memproduksi CMS sendiri, tapi akan memperkirakan data penjualan atau memperkirakan berdasarkan data dari pemesanan. Hal ini juga akan berkaitan dengan sistem pengiriman. Nantinya sistem pengiriman akan digunakan atau akan bermanfaat bagi transportasi manajemen sistem. Akan memilih pengangkut mana yang sesuai, bisa melalui darat, kapal maupun udara. Ini adalah sebuah sistem manajemen rantai pasokan yang menghubungkan beberapa bidang, seperti manusia, berkaitan dengan bidang operasional maupun berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat ya berkaitan dengan e-commerce yang ada di Indonesia. Itu teman-teman semua nggak asing. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bibli, ada Orami, ada Bineka, ada Lahyada, ada Bukalapak, ada Orami, ada Ralali, CDID maupun Yalora. Kita masih banyak lagi e-commerce yang lain. Di perangkat smartphone milik teman-teman semua pasti ada aplikasi tersebut. Ya. Kita tinggal membuka aplikasi tersebut, bisa mengakses dan bisa melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan barang yang diinginkan. Di e-commerce ini memberikan penawaran yang sangat bagus bagi konsumen. Berbagai macam produk bisa diketahui, bisa didapat dengan cepat. Karena informasi yang diberikan sangat lengkap. Kalau kita harus datang ke toko secara fisik, mungkin butuh waktu yang lama, ya. Ada perjalanan. Tapi begitu kita membuka layanan e-commerce, kita bisa mengetahui spesifikasi produk secara cepat. Alhamdulillah teman-teman semua, kita telah mempelajari berkaitan dengan e-bisnis, e-commerce, serta sistem yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dicatat menjadi sebuah amal yang baik untuk kita semua, serta bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.